to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned down. I wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ya, coba ketua kelasnya siapa di sini? Dipimpin berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Juliana, Tasya, Selviana, Ratna, Aziza, Aida, Atika, Tika, Aisyah, Putri, Rahim, Milza, Iyas, Bagus, Rizky, Raihan, Wira, Syaiful. Berarti dari semua ya? Oke. Sekarang kita mulai ke pembelajaran mengenai kelas tahun. Dan sebelumnya di sini Ibu akan memutarkan video. Ini video tentang bullying yang ada di sekolah. Kalian bisa tonton terlebih dahulu videonya, itu durasinya sekitar 5 menit. Nanti Ibu akan tanya terkait materi di video tersebut. Jadi anak-anak, kalian tadi itu kan baru saja menonton video terkait bullying. Nah, video tadi itu terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian dari tayangan tersebut, Ibu itu memohon kepada kalian ketika berada di sekolah maupun dimanapun itu tidak boleh melakukan bullying kepada temannya, tidak boleh saling mencela, saling menghina dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari tadi kalian nonton video itu, kira-kira situasi apa yang terjadi di dalam konflik video tersebut? Di videonya terjadi kayak ancaman, terus ada kekerasan fisik, sampai-sampai si egonya itu tadi minum apa? Kayak obat-obatan bukan pilihan yang disampaikan dengan dirinya sendiri. Dan juga yang bullying itu gak cuma satu orang, tapi ada satu geng ya, satu gerombolan yang membuli yang namanya Edo di dalam video tersebut. Nah, terus kira-kira kalau kalian jadi Edo, apa sih yang bakal dirasain sama kalian? Apa? Korban tampak takut, tidak berdaya dan tertekan. Dia merasa tidak punya teman-teman. Warga di sekolah tempatnya seharusnya mengumpulkan diri. Penting bagi kita untuk berkasih pada diri sendiri. Bagaimana jika berada di posisi? Kalau kita yang dirasain ketika menjadi Edo, pasti kan kayak, aku tertekan, aku nggak aman. Padahal seharusnya kalau di lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman, kita menuntut ilmu, bukan malah kita dibully dan merasakan hal-hal yang tidak kita sukai sama teman kita sendiri. Si pembuli tadi itu merasakan nggak kayak rasa perasaan perubahan sikap ketika misalnya nyesel udah ngakui, tapi itu nggak adegan-adegannya kayak gitu. Ada.
Coba tadi kira-kira perubahan sikap penyesalannya itu seperti apa? Ada yang mau jawab? Kamu? Perilaku akhirnya menyadari kesalahan mereka dan mencoba meminta maaf. Ibu itu mau kita pembelajaran mengenai di kelas pantun. Di sini ibu dia menyiapkan pantun. Kira-kira kalian mau kelompoknya sesuai tempat duduk atau miskin? Tempat duduk. Dua-dua. Mau sesuai yang tempat duduk aja? Oke. Berarti sekarang perwakilan satu anak ke tiap mejanya itu maju ke depan buat mandiri. Tadi kan kalian udah mengambil nomor urut pantunnya. Nah itu kan udah berpasangan, ada pembuka dan juga ada penutup. Oke, jadi ini pantun ya. Berapa? Kalau pantun itu satu baris ada berapa baris? 4. Tuh, ada 4 baris. Yang 2 baris pertama itu berisi apa? Apa namanya? Tahu nggak? Yang baris yang pertama itu berisi sampiran. Sampiran. Terus baris yang ke 2 baris yang ke selanjutnya berarti ini kan baris pertama itu baris kedua, ini baris kedua ini baris keempat itu berisi isinya. Ya kan pasti tuh yang 2 baris yang di atas itu pasti kayak pembukanya. Terus baru yang bawahnya itu yang isi, ya enggak? Nah, ya betul. Jadi setelah ibu tadi bagi nama urutnya, sekarang tugas dari anak-anak itu adalah menyiapkan nanti maju ke depan. Nah, jadi itu dihafal kayak kakak bilang pantunnya. Nah, terus nanti kalian harus menyampaikan juga kira-kira makna yang terkandung dalam pesan yang akan disampaikan dalam pantun itu apa. Jadi nanti kalau kalian ketika maju membacakan berbalas pantun itu jangan monoton, nggak ada intonasinya, tapi tetap harus intonasi. Jadi misal nih berlayar jauh membawa perahu, kan ada intonasinya. Jangan cuma berlayar jauh membawa perahu. Bisa dipahami? Kira-kira mau lanjut langsung atau ice breaking? Ice breaking dulu. Gimana ice breakingnya itu digunain buat yang kalah maju duluan pasangannya? Panggilnya, perkenalan dulu sih, perkenalan langsung, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ragil. Perkenalkan, nama saya Milzar. Oke, tentunya dibacakan juga. Pergi ke taman melihat bunga. Cakep. Warnanya cerah, menyegarkan mata. Cakep. Saat kita melihat teman terluka, hati kita merasa ikut merasa. Nggak mau semerbak, ibu nggak mau baru semerbak. Kakaknya dijambangan kaca. Jika satu hati saling peka, sekolah dari tempat yang aman untuk semua. Apa nih dari pantun yang kalian tadi baca? Nah, pesan
dari pantun pembuka itu Oke. mengajak siswa untuk ikut merasakan jika temannya terluka. Iya. Lalu balasannya menegaskan bahwa kepedulian kolektif membuat sekolah aman. Lalu nilai empati yang dapat dibentuk adalah empati berarti ikut merasakan kesedihan atau sakit yang dialami teman. Lalu ketika banyak orang peduli, korban bisa dicegah. Dan terakhir, lingkungan aman muncul dari kepekaan terhadap kondisi orang lain. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi kepada pembelajaran yang tadi ya. Jadi terkait intonasi itu masih ada yang tidak bisa cara intonasi yang baik bagaimana, terus yang benar bagaimana udah paham. Terkait kelancaran ketika membaca dari sebagian besar kalian ini sudah lancar membacanya. Tapi kan kelancaran itu juga harus dilatih terus menerus ya. Kalau misal kalian udah latihan terus menerus, kalian kan gak bakal bisa berbicara di depan semua orang dengan lancar dan baik. Lalu pemahaman terhadap nilai empatinya itu yang paling penting bukan hanya tadi kalian membacakan pantun, berbalas pantun, tapi yang paling penting apa? Cukup sekian ya pembelajaran hari ini dari Ibu. Bila ada kurang, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian mempelajari lancaran, kalian mempelajari intonasinya, jadi juga kalian bisa menyampaikan makna yang terkandung di dalam pantun tersebut. Lalu anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin menegaskan kembali terkait apa sih itu simpati dan apa itu empati. Jadi simpati itu ketika kita merasakan apa yang dialami oleh si korban bullying atau lain sebagainya. Kita merasa itu, ya aku sedih kok itu dibully sih, aku kasihan dan sebagainya, itu namanya simpati. Kalau empati